Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah teori adaptasi budaya. Teori adaptasi budaya ini diperkenalkan oleh Kim Yang Yoon. Kim Yang Yoon. Teorinya dikenal dengan integrative communication theory. Dia mencetuskan teori ini sekitaran tahun 1977. Kim Yang Yoon, kita nanti sebut ini Kim begitu ya, namanya Kim. Dalam teori integrative communication theory ya, dia mengidentifikasi 5 hal yang menjadi faktor dalam adaptasi budaya. Ada 5 hal yang menjadi faktor penting dalam proses adaptasi budaya, kata Kim ini tadi. Pertama, personal communication. Kedua, host social communication. Ketiga, ethnic social communication. Keempat, environment. Dan kelima, predisposition. Yang pertama, personal communication atau komunikasi personal. Ini tentang bagaimana seseorang berkomunikasi. Seseorang individu ketika datang ke suatu tempat, apakah dia bisa beradaptasi atau tidak? Faktor yang menentukannya adalah kemampuan dia berkomunikasi. Kemampuan dia berinteraksi itu menjadi faktor utama. Ketika dia tidak mampu berkomunikasi, ketika dia tidak mampu berinteraksi, kemungkinan besar dia akan sulit beradaptasi. Maka itu faktor utama kemampuan beradaptasi budaya di sebuah individu, begitu ya. Seseorang individu itu adalah kemampuan komunikasi. Faktor kedua adalah apa yang disebut dengan host social communication. Host itu kan tuan rumah ya. Jadi selain kemampuan personal, faktor yang menentukan bisa tidaknya orang beradaptasi di tempat yang baru adalah bagaimana tuan rumah itu menerima dia di aspek komunikasi. Selain kemampuan komunikasi personal saya, apakah orang yang saya datangi ini komunikasi personalnya juga bagus? Kalau bagus, maka kemungkinan saya akan mudah beradaptasi. Kalau tidak, maka kemungkinan saya akan sulit juga beradaptasi. Kira-kira seperti itu. Itu host social communication. Tentu saja kemampuan personal ini bukan hanya satu individu yang saya datangi, karena yang saya datangi kan ada banyak individu itu. Ketika misalnya seseorang datang dari Indonesia ke Mesir, orang Mesir yang dia datangi kan banyak. Nah, kalau ketepaan DE itu ento uang ketemu orang-orang yang komunikasi personalnya bagus, menerima, dan orang Indonesia, maka dia akan bisa beradaptasi. Kalau yang dia temui adalah orang-orang yang komunikasinya jelek, kemungkinan dia akan sulit beradaptasi. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Faktor yang ketiga adalah ethnic social communication. Ini lebih condong ke komunikasi massanya. Jadi bukan lagi komunikasi interpersonal. Komunikasi massa di sini adalah bagaimana sebuah lingkungan sosial itu memproduksi pesan-pesan kepada dia. Apakah pesan-pesan ini cocok atau tidak kepada dia? Kira-kira seperti itu. Contoh, ketika ada orang dari Indonesia datang ke Mesir, apakah korannya di Mesir itu cocok dengan dia? Apakah media massanya cocok dengan dia bahasanya? Apakah majalah atau pengumuman di ruang-ruang publik cocok dengan dia? Ketika tidak cocok, maka dia akan sulit untuk beradaptasi. Tentu saja cocok dan tidak cocok ini tidak hanya soal kemampuan bahasa, tetapi ada etnik, ada kultural gitu ya. Ada bahasa-bahasa kultural yang disampaikan melalui media-media tadi. Nah, apakah itu cocok atau tidak? Sekali lagi ya, bukan hanya soal bahasa ya. Kalau orang Indonesia ke Mesir, insya Allah dia bisa bahasa Indonesia itu. Tapi untuk bisa menangkap
spektrum kulturalnya itu butuh waktu dan butuh kecocokan juga. Saya punya teman alumni Mesir, Kairo, Al-Azhar, dia dosen di manajemen dakwah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Dia bilang, saya itu bisa bahasa Arab, saya ke Mesir saya bisa bahasa Arab, saya bisa berkomunikasi, tetapi untuk bisa tertawa dengan orang Mesir ya, ketika nonton TV ketawa bareng itu dia butuh 2 tahun. Nah, jadi ada proses memang. Itulah yang disebut ethnic social communication. Yang keempat, ini yang disebut environment. Tidak hanya soal komunikasi lagi, ranahnya bukan hanya komunikasi lagi, tetapi lebih pada lingkungan. Kalau sudah bicara lingkungan, juga bicara soal kuliner, juga bicara soal kebiasaan, bicara soal apapun yang ada di lingkungan sosial itu tentunya. Termasuk juga faktor-faktor eksternal kayak cuaca, kayak kebiasaan orang pada cuaca ini memakai ini, kebiasaan orang ketika musim panas memakai baju ini, itu juga mempengaruhi. Itu yang disebut lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang pendatang, apakah dia akan bisa beradaptasi dengan tempat barunya atau tidak. Itu lingkungan. Itu faktor keempat. Adapun faktor kelima itu disebut predisposition, mengacu pada keadaan pribadi pendatang ketika mereka tiba dalam kelompok budaya setempat. Ya. Predisposition. Jadi ketika saya dari Indonesia datang ke Mesir, itu suasana hati saya, latar belakang saya itu menjadi faktor penentu apakah saya bisa beradaptasi atau tidak. Kalau saya ke Mesir karena saya negara saya perang, negara perang, terus saya diusir, saya mengungsi begitu. Tentu beda suasana hati saya dengan jika saya ke Mesir untuk kuliah, di mana saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah tahu kondisi Mesir itu seperti apa, saya sudah baca-baca, saya sudah nonton film, saya sudah nonton YouTube, saya sudah mempersiapkan diri untuk ke Mesir. Tentu saya akan cenderung lebih siap untuk menerima perbedaan-perbedaan di sana. Beda kalau saya, mohon maaf, misalnya terusir atau saya melarikan diri ke sana atau saya terpaksa ke sana. Itu yang disebut predisposition. Bagaimana kondisi pendatang ini ketika melangkah ke tempat baru itu tadi 5 faktor yang menjadi elemen penting saat dalam konteks bisakah seseorang itu beradaptasi atau tidak di daerah atau di kawasan yang baru. Ada 5 faktor tadi yang dipopulerkan oleh Kim Yang Yun sekitaran tahun 1977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.